Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah budaya Islam. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Lalu sekarang kita akan membahas substansi dan strategi dakwah Rasulullah dalam periode Mekah. Kita akan mulai dari kelahiran Nabi Muhammad. Mungkin kalian sudah pernah belajar di SD ataupun SMP tentang hal ini. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan 22 April 571 Masehi. Mengapa tahun kelahirannya disebut dengan tahun Gajah? Karena pada saat itu ada pasukan gajah di bawah pimpinan Raja Abraha. Jadi pasukan ini datang untuk menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah. Akan tetapi Allah menggagalkan penyerbuan itu dengan mengirimkan sekawanan burung ababil. Jadi ada burung yang datang membawa batu panas. Kisah ini bisa kalian baca dalam surat Al-Fil. Sudah hafal semuanya kan surat Al-Fil? Mengapa Raja Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah? Karena dia merasa iri. Raja Abraha ini sudah membangun tempat peribadahan di negaranya, tetapi rakyatnya tetap hendak beribadah ke Ka'bah. Makanya Raja Abraha iri sehingga bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa sepasukan yang mengendarai gajah. Lalu saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ketika Nabi Muhammad sudah mencapai usia 40 tahun, beliau gemar berhalwat. Berhalwat itu menyendiri di Gua Hira. Ini gambar Gua Hiranya, ini yang sekarang. Zaman dulu belum ada tulisannya seperti ini ya. Ketika Rasul sedang berhalwat, sedang menyendiri, sedang memikirkan hal bangsa Arab yang saat itu sedang carut marut, tidak karuan, datanglah malaikat Jibril lalu berkata, "Iqra, bacalah." Muhammad mengatakan, "Aku tidak bisa membaca," karena Nabi Muhammad memang tidak bisa membaca. "Ma'ana biqori'in," aku tidak bisa membaca. Diulang lagi oleh malaikat Jibril, "Iqra, bacalah." Muhammad kembali mengatakan, "Aku tidak bisa membaca." Lalu kejadian ini berulang hingga 3 kali. Setelah itu malaikat Jibril melanjutkan dengan wahyu yang pertama turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," sampai akhir. Kalian pasti sudah menghafalnya. Setelah kejadian ini, Nabi Muhammad merasa bingung. Apakah kejadian ini sebenarnya apa yang terjadi? Lalu Nabi Muhammad mendatangi seorang pendeta yang bernama Waraqah bin Naufal dan menceritakan peristiwa yang terjadi di Gua Hira. Dan pendeta itu memberitahu, "Oh, ini berarti engkau sudah diangkat menjadi utusan Allah." Setelah diberitahu oleh pendeta itu, Muhammad semakin yakin bahwa beliau adalah utusan Allah. Lalu beliau menanti turunnya wahyu kedua. Terjadi masa kekosongan atau fatrah selama kurang lebih 30-40 hari. Beliau menanti, beliau gundah gulana, mengapa kok wahyu tidak turun lagi? Nah, ketika Rasul sedang berjalan, tiba-tiba ada suara gemuruh dari langit. Dan Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril turun di antara langit dan bumi. Rasul merasa takut. Lalu bergegas pulang ke rumahnya. Ada istrinya, yaitu Khadijah, minta diselimuti karena takut. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya yang kedua, surat Al-Muddatsir ayat 1-7 yang berbunyi, "Ya ayyuhal muddatsir," wahai orang-orang yang berselimut, karena pada saat itu Rasul sedang mengenakan selimut. "Kum fa'angdir," bangunlah, lalu berilah peringatan. Nah, dengan turunnya ayat ini berarti Rasul sudah diperintahkan untuk mulai menyebarkan ajaran agama Islam. Beliau sudah resmi diangkat menjadi Rasul. Maka beliau berkewajiban untuk
berdakwah atau menyebarkan agama Islam dimulai dari kerabat terdekatnya lalu menyebar ke penduduk Mekah. Hal ini akan kita pelajari lebih lanjut nanti di minggu depan tentang dakwah sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Jadi Rasul tidak langsung dakwah secara terang-terangan, tapi pertama beliau melakukannya secara sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah karena khawatir akan ancaman orang-orang kafir. Dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini kira-kira berlangsung selama 3 tahun. Lebih lanjut nanti kita pelajari di minggu depan ya. Untuk pelajaran kali ini kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.